Jadi sekarang saya akan beritahu struktur pada virus HIV. Struktur pada virus HIV ada glycoprotein, lipid membrane, RNA, matrix, capsid, dan yang terakhir ada reverse transcriptase. Setelah saya menjelaskan tentang struktur virus, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari struktur virus tersebut. Yang pertama adalah RNA sebagai materi genetik, yang kedua adalah kapsid virus yang berfungsi untuk melindungi materi genetik, yang ketiga adalah matriks yang berfungsi untuk melindungi kapsid, yang keempat adalah glikoprotein yang berfungsi untuk menambah sel inang, yang kelima adalah membran lipid yang berfungsi untuk membungkus tubuh virus, yang keenam adalah reverse transcriptase yang berfungsi untuk mengubah RNA ke bentuk DNA. Virus ini menyerang sel yang bernama sel CD4. Hari ini kita berdua akan menjelaskan tentang cara penyebaran virus HIV. Di sini ada 3 cara utama bagaimana virus HIV memasuki tubuh manusia. Yang pertama adalah dengan produk darah. Ini bisa disebabkan dengan penggunaan jarum tidak steril seperti jarum suntikan atau donor darah yang tidak disaringkan. Yang kedua adalah dengan melakukan hubungan seksual tanpa proteksi. Yang ketiga adalah penyebaran dari ibu ke ibu yang sudah terinfeksi kepada anaknya melalui kehamilan, persalinan, ataupun menyusui. Infeksi HIV akan menyerang sel CD4 atau sel yang sangat berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Dalam dunia medis, sel CD4 juga kerap disebut sebagai limfosit atau sel darah putih ataupun sel T. Sayangnya, virus HIV bukan hanya menyerang sel CD4, tetapi juga berusaha untuk menghancurkannya. Nah, virus HIV dia mempunyai 7 tahapan siklus hidup. Yang pertama adalah binding, yang kedua adalah fusion, yang ketiga adalah reverse transcription, yang keempat adalah integration, yang kelima adalah replication, yang keenam adalah assembly, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah budding. Jadi cara mencegah HIV itu ada banyak sekali ya. Salah satunya jangan melakukan seks bebas. Yang kedua jangan menggonta-ganti pasangan. Yang ketiga sebelum menikah pastikan dulu kita mengecek atau mengetes di dokter bahwa kita tidak memiliki penyakit tersebut. Yang keempat hindari penggunaan narkoba apalagi yang melalui suntikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian vaksin. Vaksin merupakan antigen mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi yang spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Kenapa virus membutuhkan dalam pembuatan vaksin? Asalnya adalah vaksin yang digunakan untuk pencegahan penyakit, bukan untuk menjadi obat. Jadi, saat vaksin masuk ke dalam tubuh manusia, vaksin mengajarkan tubuh jika bertemu dengan virus yang sama, maka tubuh sudah mengenalinya karena memiliki memory cell, sehingga tubuh dapat melawan virus yang masuk. Perlu diingat dalam pemberian suatu vaksin, sebenarnya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah bukan penyakit, melainkan materi genetiknya yang sudah tidak punya sifat menginfluensi